wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bungo. Saya Satriadi dari SMP Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang. Saya Pinta Septiani dari SMPN 1 Limbur Lubuk Mengkuang. Saya Puji Hartiningsih dari SDN 104 Sungai Pinang. Saya Sepria Trismon dari SDN 105 Rambang. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Sesi 1. Saya sebagai pengamat, Bu Puji sebagai coach, dan Pak Septia Trismon sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Satriadi. Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya Bu Puji hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat. Pak Satriadi gimana? Ya, alhamdulillah saya juga alhamdulillah sehat. Gimana tadi kegiatan di sekolah Bu Puji? Alhamdulillah lancar Pak. Anak-anak semangat di sekolah. Saya dengar-dengar Bu Puji mau melakukan coaching ya nanti ya. Iya, rencana dengan Pak Sepri kami janjian nanti Pak. Mungkin sebelum Bu Puji melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti kan Bu Puji sama Pak Sepria melakukan coaching dan saya mengamati prosesnya. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan nanti ada rubrik penilaiannya. Oh iya. Pertama mungkin yang akan kita lihat bobot pertanyaannya. Iya betul. Seperti apa? Kira-kira menurut Bu Puji kompetensi apa yang ingin Bu Puji kembangkan dalam coaching ini? Mungkin pada kegiatan coaching nanti yang ingin saya kembangkan mungkin Pak tentang kehadiran penuh, tentang mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Mungkin berarti itu. ada 3 ya? Iya ada 3 mungkin. Kalau dari ketiga tadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot, kira-kira Bu Puji lebih fokus ke yang mana ya? Mungkin dengan yang kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot. Mungkin 2 itu. 2 berarti kehadiran penuh ya. Memang Iya. kalau kehadiran penuh sangat diperlukan dalam proses coaching. Dari indikator yang dicapai untuk coaching sendiri apa ya? Saya ingin Pak Sepria nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, nanti akan saya amati proses coachingnya. Iya. Selamat melakukan coaching Bu Puji. Oke, terima kasih Assalamualaikum banyak ya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Pak. Satriadi. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi dari mana? Dari sekolah Bu Puji. Oh iya, alhamdulillah dari sekolah. Katanya hari ini ada yang ingin Bapak sampaikan ya, atau yang ingin Bapak ceritakan. Oh ya maaf, saya mengganggu waktunya Bu Puji sebentar. Iya. Mungkin saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu Puji, mungkin nggak lama, 15 sampai 20 menit. Begini Bu Puji, terkait dengan masalah saya yang saya hadapi di sekolah, kebanyakan guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode yang konvensional. Jadi pembelajarannya masih bersifat monoton, pembelajarannya masih berpusat kepada siswa, sehingga di sana guru kurang aktif Bu. Kemudian guru kurang menggunakan metode dan media dalam pembelajaran. Oh jadi itu ya permasalahan Bapak ya. Kira-kira Pak pada kegiatan kita coaching hari ini apa yang ingin Bapak harapkan, apa yang ingin Bapak dapatkan gitu? Saya berharap guru-guru di sekolah saya itu bisa mengalami perubahan dari segi pembelajarannya, bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif, kemudian menggunakan media dalam pembelajaran. Oh, jadi intinya ya Bapak ingin ada perubahan di sekolah Bapak ya. Iya, Jadi Bu Puji. yang mana kemarin memakai metode yang masih berpusat pada guru, ingin membuat kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya, betul sekali Bu Puji. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Bapak terapkan itu Pak? Saya ingin guru-guru itu dapat menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif, kemudian menggunakan media-media yang yang terkini begitu Bu Puji, yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, kemudian yang saintifik dan pembelajarannya yang berpihak pada murid. Oh, jadi intinya ingin melakukan perubahan ke arah pembelajaran yang lebih
metodenya yang lebih bervariatif. Yang bervariatif. Oh iya Pak, tadi kan Bapak membahas tentang pembelajaran yang bervariatif. Iya. Jadi kalau menurut saya Pak, pembelajaran yang bervariatif itu kan berada pada level maksimalnya kan 10. Iya, Bu. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu sekarang berada pada level berapa? Kalau saya melihat kondisi di sekolah saya sekarang ini berada di level 5. Jadi kira-kira Bapak ingin meningkatkannya ke level berapa? Kalau saya berharap dapat meningkatkan ke level 7, Bu. Oh, level 7. Jadi Bapak berharap itu ya. Kira-kira apa nih Pak langkah-langkah agar Bapak bisa mencapai ke level itu? Sebenarnya saya masih memikirkan langkah-langkahnya ini, Bu. Tapi saya punya rencana, yaitu bagaimana saya bisa mendampingi guru-guru ini dengan kegiatan mentor. Kemudian bisa juga mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan dengan guru-guru ini. Oh iya. Jadi selain kegiatan mentoring, tadi workshop yang Bapak sebutkan, kira-kira ada yang lain nggak Pak? Yang ingin Bapak tingkatkan lagi gitu? Mungkin dari rencana dekat ini yang akan saya lakukan itu kegiatan mentoring, Bu. Oh, Mengingat iya. kegiatan workshop ini kan membutuhkan waktu yang banyak, kemudian juga membutuhkan biaya. Jadi mungkin yang paling saya lakukan, tindakan yang bisa saya lakukan yang utama, yaitu dengan mengasih mentor dengan guru-guru dengan sekolah saya. Ya, baik. Jadi luar biasa ya Pak, itu kegiatan Bapak tadi ya, mentoring ya. Iya, mentor. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan kegiatan itu nanti? Kebetulan ada rekan guru di sekolah saya yang bisa juga dengan menggunakan IT. Saya juga minta Bapak Aditya namanya. Saya akan meminta dengan Bapak Aditya untuk membantu saya bagaimana mengasih materi terhadap guru-guru ini. Oh, jadi dengan Bapak Adit tadi ya, Pak Aditya ya. Jadi kegiatan Bapak itu mungkin lebih ke kegiatan kolaboratif gitu ya Iya, Pak ya? berkolaboratif dengan guru. Oh ya. Jadi di percakapan kita ini kira-kira komitmen Bapak nih dengan Bapak Aditya tadi untuk berkolaboratif seperti apa nih? Kira-kira. Saya berharap Bapak Aditya ini dapat membantu saya dalam mewujudkan rencana saya ini ke depannya. Kemudian saya akan melakukan ini dalam minggu ini, insya Allah. Selanjutnya dari kegiatan itu saya mempunyai gambaran terjadinya perubahan di sekolah. Oh ya, alhamdulillah, berarti luar biasa ya Pak. Semoga saya nggak sabar lagi nih Pak mendengar rencana-rencana Bapak ini. Jadi aksi nyatanya nanti ya Pak ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih atas coaching kita hari ini. Saya berharap apa yang akan saya lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oh iya, sama-sama ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan saya harap Bapak dapat menemukan permasalahan tadi ya Pak ya, dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Semoga kita nanti bisa ketemu di lain waktu lagi ya Pak ya, dengan cerita yang cerita tadi Bapak bisa penerapannya bagaimana. Oh, iya. Mungkin sampai di sini aja Pak percakapan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ya, Puji. ya. Terima kasih Pak Satriadi. Ya. Gimana tadi hasil coachingnya? Lancar kayaknya? Alhamdulillah lancar Pak. Tadi saya kira-kira berbicara kegiatan coaching tadi dengan Pak Sepri itu kira-kira waktunya 15 sampai 30 menit tadi tuh Pak. Tadi pertanyaannya juga bagus-bagus ya. Jadi, kira-kira dari coaching tadi indikator yang ingin Bu Puji capai apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah menurut saya tadi Pak sudah tercapai dengan baik. Saya sudah menggali harapan-harapan dari Pak Sepri apa saja dengan menggunakan alur percakapan Tirta tadi itu Pak. Menurut saya juga tadi Bu Puji cukup bagus alur Tirtanya. Mulai dari tujuan, Bu Puji menanyakan apa komitmen dari percakapan ini. Lalu dari identifikasi, Bu Puji mendengarkan penuh apa penjelasan dari Pak Septriatismon tadi. Lalu rencana yang Bu Puji berusaha menggali rencana apa yang dibuat Pak Trismon tadi juga bagus sekali Bu Puji, sehingga Pak Trismon juga bisa merencanakan, menggali potensinya, merencanakan sesuatu buat rekan-rekan gurunya di sana ya. Betul. Lalu yang terakhir Bu Puji juga menanyakan komitmen tanggung jawab tentang hal itu bagus sekali Iya, Bu Puji. terima kasih Pak.
Kalau boleh saya nanya satu lagi, nggak Bu Puji? Boleh silahkan Pak. Dari hasil coaching hari ini, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Puji kembangkan? Saya ingin mengembangkannya itu tentang kompetensi saya menggunakan alur Tirta ini lebih baik lagi Pak. Jadi saya bisa mendengarkan dengan aktif lagi permasalahan-permasalahan dari coach saya tadi gitu. Jadi ingin mengembangkan kompetensi saya tentang menggunakan pendekatan alur Tirta ini. Oke, itu luar biasa sekali. Memang kita untuk melakukan coaching yang baik, kita harus menguasai alur Tirta tersebut. Ketika alur Tirta kita sudah berjalan dengan bagus, maka coaching kita juga berjalan dengan baik. Mungkin sampai di sini Bu Puji, saya ucapkan terima kasih dan semangat kita Bu Puji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu Bu Puji. Iya Pak, sama-sama Pak. Sesi 2. Saya sebagai coach, Bu Puji sebagai coaching, dan Bu Pinta sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pinta. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Pinta? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana dengan Bapak Satriadi? Iya, saya alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini rencana saya akan mengadakan coaching Bu. Saya sebagai coachnya, nanti ada Bu Puji sebagai coachingnya. Bapak akan mengadakan coaching ya? Iya. Sebelum Bapak mengadakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Dalam rubrik itu, apakah Bapak sudah mengikuti alur Tirta, dan bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana respon dari coach. Kemudian saya penasaran, kompetensi apa yang ingin Bapak capai ketika proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya capai nanti ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua, saya ingin mendengarkan dengan aktif. Lalu yang ketiga, saya ingin menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya Pak? Iya. Dari 3 itu, kompetisi apa yang ingin Bapak tonjolkan? Saya merasa kalau dalam proses coach ini kehadiran penuh itu sangat diperlukan ya Bu. Jadi potensi yang ingin saya tonjolkan mungkin kehadiran penuh. Baik, berarti yang Bapak ingin tonjolkan adalah kehadiran penuh ya Pak. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator yang ingin Bapak capai setelah proses coaching apa ya Pak? Saya ingin menggali potensi dari coach supaya bisa menyelesaikan masalah-masalahnya melalui langkah-langkah yang penyelesaian masalah. Ya, bagus Pak. Nanti izinkan saya ikut serta dalam proses coaching yang Bapak Satriadi dan Bu Puji lakukan. Demikian ya Pak. Silakan kita mulai coachingnya hari ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Puji. Waalaikumsalam. Pak Satriadi, Bu Makan duduk, Pinta. makan Iya, duduk. oke. Makan duduk Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini Bu Puji? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana murid-murid di sekolah? Aman ya? Luar biasa anak-anak kami Pak tadi di sekolah. Sekolah baru gimana, suasana baru di sana? Sekolah baru itu Pak lebih menantang sih Pak kalau di sekolah baru saya. Hari ini kita udah janjian ya, Bu Iya, iya, Puji betul, rencana mau melakukan coaching. Kebetulan memang saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah Bu Oh, Puji. oke Pak. Karena nanti ada urusan lagi yang lain. Oh iya. Tapi saya insya Allah akan meluangkan waktu kehadiran penuh untuk mendengarkan Bu Puji bercerita. Kira-kira apa yang ingin Bu Puji ceritakan ke saya? Gini Pak, kemarin kan saya menghubungi Bapak kan, Iya. itu di sekolah ada sedikit permasalahan sih Pak. Saya melihat di kondisi sekolah saya yang baru tadi ya Pak ya, itu mungkin teman-teman di sekolah, jadi rekan-rekan guru itu masih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran itu yang konvensional. Jadi siswa itu masih saya tengok kurang aktif, apalagi kami di kelas 1 sekarang ya Pak ya, masih banyak guru-guru itu metodenya guru yang aktif, yang tegak, anak-anak mendengarkan, lebih ke situ sih Pak permasalahan saya. Mode ceramah ya? Iya, kayak Oh. gitu. Masih di sekolah baru banyak juga yang mode ceramah? Masih Pak, ada beberapa, kami kan kelasnya rombel tuh Pak, mungkin dari 15 rombel itu mungkin ada
atau 7 kelas yang masih menggunakan pembelajaran yang masih metode ceramah kayak kita dulu ya Pak. Lumayan juga ya. Iya. Sebelum kita lebih jauh dari percakapan ini, apa yang ingin Bu Puji harapkan? Saya berharap ada perubahan di sekolah saya itu Pak. Jadi perubahan pembelajaran itu lebih ke keaktifan siswa, lebih metode pembelajarannya itu lebih yang bervariatif. Seperti itu. Berarti di sini yang menggunakan metode ceramah itu adalah guru-guru kelas ya? Iya, guru kelas tepatnya ya, Pak. Mungkin belum terbiasa. Tidak apa-apa Bu Puji ya, nanti Bu Puji bimbing juga teman-teman di sana. Perubahan yang Ibu Puji inginkan itu berarti guru-guru di sana juga menggunakan media modern lah ya, IT lah ya. Yang ya gitu Pak. Ini kalau menurut Bu Puji nih, ada skala 1 sampai 10. Di sekarang itu teman-teman yang Bu Puji lihat tuh teman-teman ada di skala berapa yang menggunakan kurikulum merdeka lah, kurikulum merdeka. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu skalanya tadi kalau 10 maksimalnya Pak ya. Jadi mungkin di sekolah saya itu 5 mungkin. 5 itu sebenarnya lumayan tinggi loh untuk apalagi Bu di sana udah berapa umurnya kira-kira tentang? Oh, rentang. Jadi itu banyak sih guru-guru yang baru lulusan kampus tuh sebenarnya Pak. Baru-baru lulus. Jadi memang fresh graduation dia mereka itu Pak. Berarti Bu Puji mengharapkan pembelajaran ada perubahan ya Pak ke level, mungkin saya berharap teman-teman itu bisa ke level 7,5 atau 8 mungkin Pak. Oke. Itu dalam pembelajaran supaya bervariatif ya, bervariasi betul, ya. Pak. Sebelum ke sana itu, ini saya mau nanya dulu nih. Sarana dan prasarana maksud itu mendukung nggak ya untuk pembelajaran bervariatif? Kalau sarana di sekolah saya maksimal sekali Pak. Sekolah saya itu termasuk sekolah yang besar di kota ya. Jadi fasilitas itu kayak laptop, Chromebook itu lengkap, LCD itu lengkap, WiFi sekolah pun ada. Kalau misalnya perhatian kepala sekolah, misalnya ada pelatihan atau segala macam, itu sering diingatkan nggak ya? Kalau kepala sekolah mungkin mengingatkan, cuman mungkin nggak maksimal gitu ya. Jadi ada kawan yang acuh, ada yang tertarik, ada yang acuh. Jadi yang permasalahannya itu mungkin ada sebagian rekan gitu tadi Pak. Nggak semuanya, tapi sebagian. Tapi dianjurkan untuk ada pelatihan nih Bapak Ibu ikut. Menganjurkan sekali, tergantung penerimaan wali kelas itu tadi lagi. Wah, ini udah bagus sekali sekolahnya, sarana dan prasarananya lengkap, terus kepala sekolahnya juga sering mengingatkan pelatihan. Kira-kira kalau menurut Bu Puji, kenapa teman-teman itu menggunakan metode ceramah dengan adanya sarana dan prasarana yang mencukupi? Kalau menurut saya mungkin mereka nggak mau ribet sih Pak ya. Mungkin kalau mau ngajar aja gitu. Apalagi kelas 1 tuh ribetnya lah pakai alat-alat peraga, infokus segala macam. Jadi kalau nyanyi mereka ya tepuk-tepuk biasa aja. Kalau lebih baik kan menurut saya bisa diimbangi dengan IT tadi ya Pak. Tapi itu lebih kepada motivasi kan ya. Motivasi tidak mau ribet ya. Ya kalau menurut saya sih Pak, tapi nggak tahu juga internal mereka ya pribadinya kan. Bu Puji pernah nggak misalnya salah satu gurunya itu ditanya Bu kenapa nggak menggunakan atau basa-basi, pernah nanya? Pernah sih Pak, tapi ya itu tadi jawabannya, makanya saya udah bisa jawab ya Pak ya, nggak mau ribet Bu, yang ado belah kayak gitulah bahasanya. Kalau menurut Bu Puji nih, untuk mengatasi masalah motivasi atau supaya guru menggunakan pembelajaran yang efektif tuh kira-kira gimana ya caranya? Mungkin yang pertama sih Pak, saya mungkin membentuk komunitas belajar. Kebetulan di sekolah saya tuh ada, cuman secara global. Mau saya bikin mungkin kombel yang kelas bawah, karena kami sekarang berada di kelas 1 kan. Mungkin saya mau bikin kombel kelas 1, guru kelas 1, 2, 3. Jadi agak lebih intim lagi gitu Pak permasalahan kami gitu. Di sini mungkin kami akan membahas akan membuat motivasi juga rekan-rekan itu, ayolah kita semangat menggunakan metode-metode yang lebih baru, bervariatif lagi. Dan banyak tuh contohnya sekarang di YouTube tuh Pak. Harusnya mereka yang lebih muda itu lebih semangat kan Pak. Berarti membuat kombel ya? Intinya buat kombel apa untuk kelas bawah kami, rencananya seperti itu. Kombel itu bagus sekali. Lagi kalau Bu Puji penggeraknya, iya. Mudah-mudahan lah Pak. Kemampuan Bu Puji kan. Terus ditambah lagi bisa menggerakkan teman-teman ya, menggunakan pembelajaran yang variatif.
Mudah-mudahan ya Pak ya bisa saya capai. Dalam kombel nih, dalam Iya. kombel atau di luar kombel tuh, selain itu ada lagi nggak yang kira-kira ingin Puji kira-kira kalau melakukan ini bisa merubah? Oh, eh, mungkin itu sih Pak, ngajak teman-teman tuh mengikuti pelatihan. Sekarang kan ada tuh Pak di di platform Merdeka Belajar atau PMM, kita kan punya. Mungkin guru-guru itu tidak memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada di situ. Jadi mungkin kegiatan kami nanti mengikuti kegiatan pelatihan itu secara bersama-sama. Nanti kan ada tuh aksi nyatanya tuh Pak. Iya. Kami akan bikin tuh mungkin sama-sama. Lalu kalau itu bagus Ibu Puji. Iya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu kalau menurut saya ya mungkin harus diingatkan aja. Iya, Bu Puji. dimotivasi lagi. Iya, ya, Pak, motivasi betul. lagi. Sebenarnya kalau Bu Puji pernah lihat kalau kita melihat sesuatu kan Iya. yang menarik, pasti kita pengen mencontoh. Kan? Iya. Saya yakin teman-teman juga punya rasa itu. Nah, jadi kalau Bu Puji memulai duluan, saya yakin teman-teman akan mengikuti. Iya, iya. Mungkin kedepannya saya itu sih salah satunya Pak. Saya mungkin ngajak teman-teman kolaborasi juga, nggak mungkin kan Pak. Ayolah kita bikin sama-sama untuk kelas 1 yang ini lagunya yang pakai praktek gerakan. Nanti kan kami siapkan speaker segala macam alat-alat itu kan ada tuh di sekolah. Wifi juga ada. Jadi tinggal anak-anak tuh meniru. Apalagi anak kelas 1 kan basicnya ribut tuh di kelas Pak. Jadi gimana anak-anak tuh tertarik dengan pembelajaran kami gitu. Kalau untuk kemampuan IT teman-teman itu atau guru di sana, kira-kira menurut Bu Puji bagus nggak? Kalau ini menurut saya ya, Iya. menurut saya kayaknya bagus karena Bagus, Pak. baru selesai kuliah ya. Iya, bagus. Kalau menurut Bu Puji sama ya? Rata-rata bagus, cuman motivasi itu tadi mungkin ya, motivasi keinginan untuk melakukan perubahan mungkin itu juga sih. Berarti rencana Bu Puji adalah melakukan kombel lalu Heeh. mengajak teman-teman Teman. untuk mengikuti pelatihan. Dan ya Kira-kira nih perencanaan Bu Puji, kapan Bu Puji bisa melaksanakan membuat kombel itu? rencana kami besok pagi Pak, mungkin dengan kepala sekolah dulu mungkin saya temui, saya izin dulu nanti yang rekan-rekan guru kelas 1, 2, 3 yang kelas bawah tadi saya kumpulkan, saya sharing, mungkin di situ akan saya sampaikan. Wah, Bu Puji ini gercep ya orangnya. Iya. Baru coaching hari ini, besok pagi udah bisa Rencana, iya laksanakan. dong Pak, harus Waduh, kita aksi nyata iya, iya, dong. iya. Berarti setelah itu, setelah bikin kombel, bikin acara di kombel, nanti akan ada pelatihan. Iya, ada. Bagus Luar sekali. biasa. Mudah-mudahan lah bisa kalian terapkan. Ini kalau langsung besok nih, langsung cepat berubah nanti sekolahnya. Ya kalau sekolah itu basicnya gimana ya kan, perubahan itu kan pelan-pelan ya Pak. Oke, oke. Ya kadang orang udah pelatihan nih, ya udah kami rencanakan, cuman kadang praktek tuh kan nggak penuh langsung ya Pak ya, dikit-dikit dulu sampai ke maksimalnya nanti. Oke. Mudah-mudahan ada perubahan lah di sekolah saya. Amin, saya juga mengharapkan itu Bu Puji. Di dalam itu, Bu, siapakah guru yang kira-kira bisa membantu Bu Puji? Oh nanti banyak tuh Pak. Yang pertama saya berdayakan mungkin rekan guru kelas 1. Saya kan 1C nih Pak, Iya. 1A, 1B nanti kan ada. Namanya Ibu Reni nanti itu. Nanti juga dengan operator kami Pak, kami libatkan juga nanti untuk kegiatan pelatihan, untuk menyiapkan segala macamnya itu nanti untuk kegiatan kombel kami. Ada Bu Rani nggak? Bu Reni, Bu Pak. Reni ya? Iya, Bu Reni dengan Bapak Jiko itu. Eh, supaya saya tahu kombel ini berjalan, programnya berjalan itu apa komitmen Bu Puji? Saya komitmennya itu tadi sih Pak, melaksanakan dengan sungguh-sungguh yang pertama. Yang kedua, memang saya terlibat aktif juga sih Pak, nanti dengan teman-teman saya yang akan menggerakkan insya Allah teman-teman itu nanti supaya mencapai yang ingin kami capai tadi sama-sama. Ini untuk pertanggungjawaban aja Bu Puji. Supaya saya tahu kan, oh ini Bu Puji sudah menjalankan. Iya. Nah, mungkin saya butuh laporannya. Oke, nanti saya kirim ya Pak ya. Nanti bisa foto aja nggak apa-apa. Oh, Iya. Pak, kami sudah bikin Pak kombel. udah nanti Bapak bisa feedbacknya untuk saya Pak. Iya, iya, ini betul, nih betul. yang kurang Bu. Oh iya, gitu iya, kan. maksudnya itu. Jadi Iya. itu bentuk pertanggungjawaban supaya saya tahu kalau yang Bu Puji rencanakan sudah pasti. Oke, siap Pak. Dari percakapan ini apakah sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Puji atau sudah menenangkan hati? Kira-kira udah ya Pak ya. Udah saya temukan sih Pak solusi saya. Mungkin garis besarnya tadi saya dulu yang memulai, yang Oke. mempraktekkan tadi kan kata kuncinya itu. Jadi nanti teman-teman yang lain akan mengikuti seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu Bu Puji sudah
bisa merencanakan, lalu nanti akan ada laporan pertanggungjawabannya. Biar saya tahu proses coaching ini berhasil atau tidak gitu ya. Saya sangat mengharapkan melihat teman-teman di sekolah Bu Puji itu berkolaborasi ya. Mungkin ini udah di penghujung percakapan kita Bu Puji. Ada lagi yang ingin Bu Puji sampaikan tidak ya? Dirasa udah cukup sih Pak. Udah cukup ya. Oke Bu Puji, sampai di sini dulu. Saya mau kalau ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bu Saya Puji. terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Puji. Pertanyaan Bapak udah membantu saya menemukan ide-ide saya. Iya. Saya juga berterima kasih dengan Bu Puji cerita ke saya, ilmu saya juga bertambah Oh, gitu. terima kasih banyak ya Pak Satriadi. Saya pamit dulu ya Oke Pak. Bu Puji, oke. Ya. Bu Pinta. Ya. Assalamualaikum. Baik Pak Satriadi, gimana tadi kan hasil dari coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan lancar juga. Bu Puji kelihatannya juga nyaman tadi Bu melakukan coaching. Seperti itu. Nah, setelah melakukan observasi tadi, saya ada sedikit pertanyaan ya Pak. Oke, boleh. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak dapatkan setelah coaching tadi Pak? Yang saya dapatkan, saya tadi menjalankan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, dan yang saya amati ada beberapa catatan ya Pak. Pertama, pada alur kita Bapak sudah menanyakan tujuan pada coaching kan, kemudian Bapak sudah dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami coaching, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mendapatkan ide-ide, kemudian juga Bapak juga sudah mendengarkan, Bapak juga sudah fokus ya mendengarkan keluh kesah dari coaching tadi. Luar biasa ya Pak. Apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Terima kasih Bu Pinta sudah mengamati juga tadi. Saya memang berharap semoga proses coaching ini sering dilakukan supaya menimbulkan kebiasaan ya. Iya Pak. Dengan rekan sejawat lainnya ya Pak. Iya betul. Ya, begitu Pak. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya merasa tadi pertanyaan-pertanyaan saya masih ada yang kurang berbobot ya, untuk mengarahkan coaching. Jadi saya rasa kompetensi itu yang akan saya kembangkan ke depannya. Ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Iya, Luar biasa Pak. Jadi Bapak akan mendalami lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Baik, saya kira sudah berakhir sesi tanya jawab kita hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Jika ada kesalahan saya minta maaf ya Pak. Mungkin dalam percakapan kita tadi ada saya yang salah ya. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pinta. Terima kasih Pak. Sesi 3, saya sebagai coaching, Pinta sebagai coach, dan Pak Satria sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pinta, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah keadaan kabar saya baik. Hari ini Bu Pinta mau melakukan coaching ya dengan Bapak Satriadi. Betul Pak, betul Pak. Coachingnya Bapak Satriadi. Oh ya, baiklah. Sebelum Ibu Pinta melakukan coaching dengan Bapak Satriadi, ada beberapa pertanyaan ini Bu terkait dengan coaching yang akan Ibu laksanakan. Yaitu sesuai dengan rubrik yang akan saya nilai, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Kemudian jangan lupa nanti Ibu yang mengasih pertanyaan itu sesuai dengan prinsip coaching, yang diantaranya kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya kepada Ibu Pinta ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan ketika coaching nanti Pak, ada 3 prinsip coaching. Pertama, kehadiran penuh, Ya. kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu minta tonjolkan? Yang akan saya tonjolkan kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya. Ya, perlu kehadiran penuh saya sebagai coaching ketika kita mengadakan coaching nanti. Ini pertanyaan saya terakhir, apa yang menjadi indikator dari Ibu Pinta nanti yang diinginkan terhadap coaching dengan Bapak Satriadi? Indikator yang ingin saya capai ketika coaching nanti Pak, saya ingin coach saya mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya yang akan disampaikan nanti Pak. Itu Pak. Demikian dulu Ibu Pinta perbincangan kita hari ini. Selamat Ibu Pinta untuk melakukan coaching dengan Pak Satriadi. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Kita sudahi pertemuan kita hari ini, Ibu Pinta. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bu Pinta, Pak Sismon. Selamat siang, silakan duduk. Iya, makasih Bu Pinta. Maaf ya Bu Pinta, saya mengganggu waktunya. Iya Pak. Aduh, saya butuh teman curhat Bu Pinta. Silahkan bercurhat dengan saya Pak. Hari ini khusus untuk Bapak Satriadi. Tapi Bu Pinta ada waktu ya? Alhamdulillah ada Pak, ada Pak. Berapa? 15 menit, 20 menit? Nah, boleh lah sekitar itu lah. Iya, Kalau lamanya iya. nanti kita malah ngegosip. Iya, betul. Iya. Kita fokus ke masalah ini. Saya Iya. mau cerita Bu, ada masalah. Iya, betul. Ada kegaduhan hati saya. Masalahnya di mana Pak? Masalah di sekolah? Iya, masalahnya di sekolah. Kata saya masalah rumah tangga tadi Pak. Masalah rumah tangga saya nggak cerita sama Bu Pinta. Iya betul. Saya malu Oke nanti. Pak. Masalah di sekolah ya? Iya Pak. Nah, saya kan beberapa waktu yang lalu Buster ini ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah Iya. sekolah saya. Ya selama ini kan jadi guru ya biasa-biasa aja kan. Iya. Setelah jadi wakil kepala sekolah saya jadi merasa agak terbeban. Apa itu Pak? Ya, Merasa melihat- terbeban Pak? Iya, saya melihat teman-teman yang mengajar itu masih menggunakan media konvensional, masih metode ceramah. Saya agak risih lah ya. Risih. Iya, Betul. karena harusnya kita bisa menggunakan IT ya. Iya. Jadi itu masalah saya di sekolah tuh ada risih lah saya itu. Jadi di sekolah Bapak itu guru-guru masih menggunakan metode yang konvensional, monoton, metode ceramah, Iya, betul sekali. seperti kita sekolah zaman-zaman dahulu Iya ya Pak. betul sekali. Bu. Jadi Dan apa yang ingin Bapak lakukan ketika melihat situasi tersebut? saya ingin mereka berubah, tapi saya ragu gimana caranya. Apa yang harus saya lakukan? Aduh, saya jadi ragu, makanya saya ingin cerita Bu Pinta. Siapa tahu Bu Pinta kan guru senior, prestasinya banyak di kabupaten ini, makanya saya menghubungi Bu Alhamdulillah Pinta. ya Pak. Ya. Ya, jadi gini Pak, situasi di sekolah itu kan Bapak yang tahu. Betul. Jadi perubahan apa yang ingin Bapak lakukan? Misalnya menggunakan metode apa? Gitu. Saya ingin guru-guru sekolah kita kan lumayan kelihatannya lengkap. Ya, Saya ingin guru-guru itu minimalnya aja Bu, minimal ya. Mereka bisa menggunakan Infokus, ada motivasinya. Tapi sekarang mereka Infokus tuh di lemari. terbengkalai, tidak Iya. pernah digunakan, rusak tanpa Betul, digunakan gitu ya Pak? Betul, saya pengen itu digunakan gitu. Hmm. Itu salah satu perubahan yang ingin saya lakukan. Lanjut pertanyaan saya penasaran. Apakah guru-guru Bapak sudah punya laptop semuanya di sekolah? Nah kalau laptop Bu, iya itu mungkin guru tidak punya semuanya. Oh, gitu. Tapi Bu ada tapinya nih. Ah. Sekolah kita tuh ada laptop menyediakan. Guru tuh Oh. boleh pakai. Ada laptop sekolah ya Pak, Hmm. bisa digunakan dipinjam sementara kan gitu Iya Pak? betul. Dipinjam ini boleh dibawa pulang ya, laptop kita lumayan ada 5 lah. di Oh, sekolah. ada 5. Ya, jadi bisa guru. Sangat cukup lumayan banyak ya Pak Iya. untuk ukuran laptop sekolah ya Pak. Betul. Ya, baik. Selanjutnya metodenya sudah.
lagi kehilangan perasaan. Ini ya. Setelah Bapak kita tanya jawab tadi, menurut Bapak sekolah Bapak itu ada pada level berapa kan? Level itu dari 1 sampai 10. Level penggunaan media pembelajaran ya. Masih dalam level berapa, Pak? Kalau untuk skalanya sekarang ya, Bu, dari guru yang saya amati itu dari skala 1 sampai 10. Kalau sekolah saya masih sangat rendah. Berapa, 3 Pak? mestinya. 3? Wow. Itu harus perlu ditingkatkan itu, Pak. Keinginan Bapak untuk meningkatkannya di level berapa, Pak? Nggak usah jauh-jauh, Bu. 7 aja udah cukup, Bu. 3 ke 7 itu lumayan, Bu. Lumayan. Itu udah lumayan bagus. Saya ngukurnya itu, Bu, kalau dalam 1 minggu, 1 guru misalnya dia masuk kelas 3 kali, minimal dia menggunakan 2 kali. 2 kali media ya. Ini 1 media minggu pembelajaran. itu ya kalau paling dikit 1 kali seminggu lah supaya terpakai ya. Nah, ya kalau bisa tiap pertemuan pakai fokus kan. Bisa minimal itu aja. Iya, betul Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan di sekolah sehingga guru-guru bisa menggunakan media, laptop, infokus gitu, Pak? Saya mencoba mikir-mikir kan tadi perjalanan ke sini. Media apa caranya yang paling cocok. Tapi saya belum ketemu ya, Bu. Apa workshop mungkin ya, Bu? Workshop boleh. Workshopnya agendanya sekali sebulan atau sekali seminggu begitu, atau dalam jam pelajaran atau di luar jam pelajaran hari Minggu tetap masuk. Mungkin awalnya kita buat dulu workshop. Itu pertama ada kombelnya ya, Bu. Kombelnya dalam kombel ya. Ya, nanti kita bikin workshop misalnya ini saya pengen 1 kali aja sih pertama, kalau memang nanti dibutuhkan baru bikin yang kedua kan. Yang pertama mungkin guru-guru kita beri workshop cara membuat PowerPoint dan menggunakan fokus mungkin gitu. Menggunakan ya. PowerPoint Ya membuat dan PowerPoint. fokus ya. Iya. Kan langkah-langkahnya udah. Kapan Bapak akan melakukan apa itu perubahan tersebut? Paling cepat minggu depan kita bisa. Minggu depan ya, Kita Pak. tunggu konfirmasi dulu kepala sekolah kan apakah bisa diizinkan kita memakai 1 hari untuk workshop gitu kan, supaya di dulu diajarin cara bikin PowerPoint kan menarik. Kegiatannya kan Bapak ingin buat workshop ya. Siapa yang Bapak ingin minta dukungan dalam kegiatan workshop itu? Kepala sekolah yang pertama. Kepala sekolah ya. Ada lagi satu lagi nih, Iya. dia operator ya. Operator biasanya kan dia Ya, jago juga melek IT ya, Iya. operator ya Pak ya. Mungkin operatornya juga bisa. Boleh juga Pak ya. Mungkin untuk pertama mungkin mau kepala sekolah dan operator gitu yang saya libatkan. Jadi baru guru-guru lain saya bikinkan workshop. Betul Pak. Memang kita sebagai guru tidak bisa bergerak sendiri. Kita Iya. harus kolaboratif ya Pak. Betul. Tidak mungkin bergerak sendiri ya Pak. Jadi alhamdulillah saya tidak sabar mendengar ceritanya tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan di sekolah nanti. Apa lagi nih? Coba tutup lagi kan? Hah? Nah, iya. Alhamdulillah saya tidak sabar mendengar cerita Bapak ketika Bapak sudah melakukan kegiatan workshop nanti. Apakah ada perubahan di sekolah Bapak nanti terhadap rekan-rekan guru? Ya. Baik, dari diskusi kita, dari cerita-cerita kita, apa yang Bapak dapatkan? Saya menjadi yakin Bu, untuk membuat workshop ini di sekolah, supaya saya rasa ini penting ya untuk guru-guru tahu, supaya juga menimbulkan semangat dan motivasi dari workshop. Sekali lagi saya kasih kepada Bu Cinta sudah membuka wawasan saya, pola pikir saya supaya membuat workshop ini. Alhamdulillah, berarti ada apa ya, pencerahan ya dari obrolan kita tadi. Saya jadi tidak sabar menunggu cerita dari hasil workshop yang Bapak akan lakukan. Baik, mungkin kita cukupkan di sini percakapan kita hari ini. Kapan-kapan kita ulang lagi ya Bapak Fitriadi. Ya Pak.
Dan terima kasih Bu Pinta, saya akan berterima kasih sekali ya. Saya tercerahkan dalam ngobrol sama Bu Pinta. Sekali lagi terima kasih. Waktunya juga udah habis nih kayaknya Bu. Waduh, maaf ya Bu. Saya mau ngambil lagi satu. Tidak apa-apa Pak. Ya, makasih ya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Pinta, ya, terima kasih ya Pak. Pak Gusman, makasih ya. Ya, hati-hati Pak Supriyadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pinta tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Satriadi. Betul Pak, betul Pak. Iya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan coaching Ibu yang tadi lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching yang diinginkan tadi? Jadi selama coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab kepada coaching. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Oke Bu Pinta, menurut Bu Pinta sebagai Iya. Oke, Pak Anak, menurut saya sebagai observer Kok di situ Pak? Kok Pak dilanjutkan, Mbak? Kok biar lanjut, Pak? Yang ini Pak. Oh, tanggapan awak tadi. Iya, iya kan. Oke Bu Pinta, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Saya sudah melihat tadi Bu Pinta sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Ibu Pinta sudah berusaha menggali dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Satriadi. Itu tentu sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Kemudian terakhir pertanyaan saya Ibu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi Pak, saya ingin mendalami lagi Pak, ingin belajar lagi bagaimana menerapkan alur tirta tersebut dalam coaching selanjutnya Pak dengan rekan sejawat lainnya gitu Pak. Baik Bu Pinta, semoga kedepannya Ibu Pinta dapat menggali atau bisa memahami proses alur tirta itu dengan maksimal lagi ya Bu. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini, menutup coaching kita hari ini cukup sekian Bu. Terima kasih. Kalau saya punya salah terhadap coaching kita hari ini, observasi kita hari ini, saya mohon maaf ya Bu ya. Ya sama-sama Pak, saya banyak terima kasih pada Bapak karena sudah mengamati coaching kita pada hari ini gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Pinta. Ya, Assalamualaikum. Bonus sesi 4 dipuji sebagai pengamat, Pak Satriadi sebagai coach, dan Pinta sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini, Pak Sepri? Alhamdulillah sehat Bu Puji. Iya, alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Oh iya, katanya nanti Bapak akan ada coaching ya dengan Ibu Pinta. Iya benar sekali Bu Puji. Oh, jadi ada kegiatan coaching. Kapan itu? Oh, hari ini Bu Pinta akan datang ke sini. Oh, gitu ya Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada yang sedikit ingin saya sampaikan Pak. Iya, boleh Bu Puji Pak. Oh, jadi kan antara coach dengan coachnya nanti kan Pak Sepri Iya, saya ya, sendiri. coachingnya nanti Ibu Pinta. Nanti kan ada penilaian nih Pak dari saya, Iya. ada rubrik penilaian coachingnya juga sesuai dengan alur tirta. Jadi kegiatan Bapak itu udah sesuai belum dengan alur tirta, itu nanti yang akan saya nilai. Nanti saya pesan ya Pak, jangan lupa juga disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching Pak. Ada kemitraan, ada proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensi yang ada. Oke. Mungkin sebelum yang dimulai nanti kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan nanti itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan hadir secara penuh, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian tentunya saya mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan baik. Dengan baik, Pak. Jadi dari 3 kompetensi tadi itu
yang ingin Bapak lebih spesifik Bapak tonjolkan atau yang ingin Bapak munculkan nanti apa kegiatan nanti? Tentu yang pertama saya harus menjadi pendengar yang baik, kemudian saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menggali solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Jadi agar mencapai solusi yang terbaik nanti ya Pak ya. Terus Pak, mungkin itu saja sih Pak ya. Udah lah Pak, cut dulu apa Saya ya? kok pertanyaan terakhir. Oke, mulai. Ya baik Pak, selanjutnya kira-kira nih apa indikator ketercapaian sehingga proses coaching ini berjalan dengan baik nanti? Saya ingin coach saya ini Bu Pita nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nanti. Oh gitu, oke Iya. ya Pak. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan baik ya Pak ya, sehingga menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan coachingnya nanti. Ya, dah Pak, silahkan dilanjutkan observasi dengan proses coachingnya dengan Bu Pinta. Mungkin sekian dulu Pak dari saya. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Pinta, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Pinta. Iya. Saya dengar Ibu Pinta mau ngobrol-ngobrol dengan saya terkait apa itu Bu? Kalau saya boleh tahu. Betul, Pak. Tapi ada waktu ya Pak? Ada, Bu. Alhamdulillah. Gini Pak, ada beberapa anak yang ngobrol dengan saya Pak, katanya bosan belajar. Setelah saya amati kenapa anak bosan, ternyata rekan-rekan guru menggunakan metode yang monoton Pak waktu pembelajaran, sehingga anak-anak merasa bosan di kelas. Padahal ini Pak, banyak media yang sarana prasarana yang telah kami sediakan, ada Infocus, ada komputer, ada tablet juga Pak di kelas. Begitu Pak. Jadi boleh saya garis bawahi, berarti anak-anak merasa jenuh ya dengan pembelajaran yang terlaksana di sekolah karena kurangnya guru dalam menggunakan media atau metode pembelajaran yang terasa membosankan gitu Iya ya. betul Pak. Kira-kira menurut Pinta apa yang Bu Pinta harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan cerita-cerita kita hari ini saya dapat menemukan solusi Pak, agar guru-guru kami di sekolah dapat menggunakan media yang lebih bervariasi lagi, kreatif dan inovatif Pak. Oh ya, saya tangkap berarti Ibu Pinta menginginkan adanya perubahan ya dari guru-guru di sekolah. Kemudian kira-kira menurut Ibu kalau level maksimal apabila itu sudah dilaksanakan dengan baik itu berada di level 10. Kalau keadaan sekarang menurut Ibu Pinta, keadaan di sekolah ini kira-kira berada di level keberapa? Masih level 5 sepertinya Pak. Level 5 ya? Ya, level 5. Apa harapan Bu Pinta atau berada di level keberapa kalau Bu Pinta sudah menerapkan rencana Bu Pinta ke depan? Saya berharap levelnya jadi naik Pak, 7 sampai 8 ya Pak ya, levelnya. Ya. Mungkin Ibu Pinta bisa meningkatkan level itu dengan Ibu Pinta nanti menemukan solusi ya terhadap pembicaraan kita hari ini. Apa sih rencana Ibu Pinta ke depan untuk menghadapi masalah yang Ibu Pinta hadapi sekarang? Saya sudah berpikir beberapa kali dan juga melihat di beberapa sumber ya Pak. Ya. Mungkin bisa saya gunakan metode pelatihan atau workshop di sekolah Pak. Workshop? Ya, saya mengajak rekan-rekan guru mengadakan pertemuan, membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, bisa dalam bentuk kombel di dalam sekolah kami itu. Kebetulan kami kan guru mata pelajaran Pak, jadi beda-beda mata pelajaran. Dari alternatif solusi yang Ibu Pinta jelaskan tadi kan ada workshop, kemudian membentuk kombel dan melaksanakan kegiatan.
Kira-kira menurut Ibu Pinta mana yang lebih utama yang bisa Ibu jalankan lebih cepat ke depannya? Mungkin yang workshop Pak. Saya adakan workshop, saya minta waktu, misalnya di waktu yang waktu senggang atau waktu libur, kami adakan workshop di sekolah. Ya, bagus. Menurut Bu Pinta, dengan mengadakan workshop itu tentu butuh orang yang bisa membantu. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu Pinta dalam menjalankan rencana Ibu Pinta ini? Yang pertama tentu saja saya butuh dukungan kepala sekolah ya Pak. Kalau tanpa dukungan kepala sekolah mungkin tidak bisa diadakan workshop. Kemudian saya minta dukungan dari yang mahir IT. Ada Bapak operator kami yang bisa, yang sangat-sangat lincah IT gitu Pak. Oh iya, bagus ya Bu. Jadi rencana Ibu ke depannya ini sudah baik ya. Tapi menurut Ibu ini, kapan nih di tindak lanjutnya akan Ibu adakan kegiatan ini? Ya, mungkin tidak bisa dalam jangka waktu dalam jangka waktu dekat ini ya Pak, karena sekarang di akhir semester, mungkin di awal semester depan bisa Pak. Di awal semester depan kita menyiapkan media pembelajaran. Oke Bu Pinta, dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang sudah Ibu Pinta dapatkan dari program kita? Saya mendapat pencerahan dan mendapat solusi bagaimana cara mengajak teman-teman guru bagaimana membuat media pembelajaran dengan mengadakan workshop. Oh ya. Tentu saya berharap Ibu Pinta dapat menerapkan rencananya itu dengan baik. Kemudian saya mendengar kabar baiknya Ibu nih, progres untuk kedepannya. Jadi Ibu kalau ada masalah atau kendala dalam menghadapi itu, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya, atau saya bersedia membantu apabila Ibu mau bercerita. Ya, betul. Makasih ya Pak. Nanti saya kabarkan bagaimana program saya berjalan atau tidaknya nanti ya Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak. Hari ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan insya Allah akan segera saya terapkan di sekolah saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak. Terima kasih atas bimbingan hari ini. Iya, sama-sama. Saya pamit ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, gimana tadi hasil proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Pinta dan sudah berjalan dengan lancar. Oh, oke, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan tadi observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak dari saya. Iya. Boleh? Iya Bu. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan proses coaching, yaitu dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh, oke. Jadi baik ya Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan berjalan dengan lancar, sudah menggunakan alur tirta ya, sesuai dengan tujuan indikator yang ingin Bapak capai tadi juga. Kemudian tadi Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan juga, sehingga Bu Pinta sudah menemukan solusinya juga. Jadi kemudian juga sudah mendengarkan, saya sudah mendengarkan percakapan Bapak tadi. Bapak juga sudah mendengarkan Ibu Pinta dengan baik, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi alhamdulillah sudah juga terlaksana dengan kehadiran penuh di sini ya Pak ya. Boleh saya ada pertanyaan satu lagi Pak? Boleh Bu. Jadi untuk kedepannya nih ya Pak ya, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin lebih memahami proses alur tirta, sehingga saya untuk kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi menurut saya. Oh, udah Pak. Oh, jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak sudah
mendalami sekali Alutirta tadi yang saya lihat. Jadi untuk kedepannya semoga Bapak bisa menerapkan lebih baik lagi, bisa menerapkan lagi di sekolah dengan proses-proses coaching bersama rekan guru lainnya juga. Amin. Udah sampai di sini saja ya Pak ya. Iya. Mungkin saya mohon maaf atas apa yang saya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.